Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimina was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada hari ini, hari Senin, ya, puasa yang keempat sekarang. Alhamdulillah, di jam yang sama, ya, jam ba'da zuhur, insyaallah membahas kitab Hayatul Qulubi wa Qulubus Shaimin Anmudajan, pembahasan kehidupan hati dan teladan hati orang-orang yang berpuasa, yang dikarang oleh Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau mengatakan, fa inna qulubal mu'minina al-uqala tastash'iru anna Allah ta'ala yuraqibuhum. Sesungguhnya hati orang yang beriman, hati orang yang berakal, dia akan selalu merasa diawasi, selalu merasa bahwasannya annallaha ta'ala yuraqibuhum, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengawasi mereka, mengawasi orang-orang tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada pada diri kalian, fahdharu. Maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Azza wa Jal mengetahui mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui apa yang tersembunyi di dada manusia, di hati manusia. Ini surat Ghafir ayat 19. Dalam surat Taha ayat 7 Allah Azza wa Jal berfirman, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi dan rahasia, ya. Ini surat Taha ayat 7. Dalam surat Al-Alaq ayat 14 Allah Azza wa Jalla berfirman, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Ya, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Ja'a rajulun ila Abdullah ibn Mubarak. Pernah datang ada seorang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu, kemudian orang tersebut berkata, ausini, wahai Abdullah ibn Mubarak, berilah saya wasiat. Maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan, raqibillah, selalu Anda diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ar-rajulu, maka orang tersebut mengatakan, wa ma muraqabatullah, apa yang dimaksud muraqabah, merasa diawasi oleh Allah? Qal an tastahyi minallah. Abdullah bin Mubarak menjawab, engkau malu terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa kun abadan ka'annaka tarallah. Jadilah Anda seorang yang selalu merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, atau jadilah Anda seakan-akan Anda melihat Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda malu untuk berbuat maksiat di hadapannya. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya ketika mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat Hud ayat 5. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzati sudur. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia, yakni dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dari kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan dari apa yang mereka nyatakan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi hati. Apa kata Syekh Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini, surat Hud ayat 5. I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala ma anzala minas sama'i ilal ardi wa'idhan akbar wala zajiran a'zam mimma tadammanathu hadhihi al-ayatu al-karimatu wa amthaluha fil Qur'an. Ingatlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah ayat dari langit atau menurunkannya ke dalam bumi, ke bumi, ke manusia. Wa'idhon, sebuah nasihat yang luar biasa, melainkan apa yang terkandung di dalam ayat ini dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an. Min annahu, apa isi kandungan tersebut? Min annahu ta'ala alimun bikulli ma ya'lamuhu khalquhu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala isi kandungan, mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya, mengetahui keadaan makhluknya. Raqibun alaihim, mengawasi mereka. Laisa bighaibin amma yaf'alun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan di muka bumi ini, semua kejadian baik yang tersembunyi atau terselubung ataupun yang nyata, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syatri hafizahullah ta'ala memberikan permisalan kepada kita tentang hakikat muraqabatullah azza wa jalla, diawasi oleh Allah. Kata beliau, simak wa darabal ulama'u lihadzal wa'idhil akbar wazajiril a'zam mathalan liyasira bihi kal mahsus. Sungguhnya ulama pernah memisalkan permisalan ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengawasi kita, adalah liyasira bihil mahsus, agar bisa dipanca indrai dengan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Faqalu, mereka mengatakan, yakni para ulama, law faradna anna malikan qattalan lirrijali saffakan lid-dima'i shadidal batshi wan nakali ala man tahaka hurmatahu zulman. Sekiranya ada seorang malik yang hobinya doyan membunuh manusia, suka menumpahkan darah, siksaannya sangat keras, kepada mereka yang berbuat zalim kepada malik, yang selalu merobek kehormatan malik, yakni seorang raja. Wasayyafuhu qa'imun ala ra'sihi, dan di sekeliling malik ini, di sekeliling raja ini ada tim eksekusi yang siap mengeksekusi siapa saja yang akan berbuat nista di hadapan raja tersebut. Wasayfu yaqturu daman, dan tim Al-Ghajo tadi, darah pedang mereka tadi sudah dilumuri dengan darah. Wa haula hadzal malik, dan di sekitar malik ini, sekitar raja ini, terdapat para permaisuri-permaisuri. Ada istri-istri mereka, ada anak perempuan mereka. Pertanyaannya adalah, fahal tara anna ahadan minal hadirin yahimu biribatin aw biharamin yanaluhu min banatihi aw azwajihi wa huwa yanzuru ilaihim? Apakah sekiranya ada salah seorang dari kalangan hadirin
yang ada di sekitar Malik tersebut akan berani bermacam-macam kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya berbuat yang haram. Sedangkan kita tahu seorang Malik tadi, seorang raja tadi sangatlah syadidul batsh, siksaannya sangat kejam, ya, hukumannya kepada mereka yang ingin berbuat nista kepada raja tersebut. Alimun annahu muttaliun alaih, padahal Malik, raja tersebut, ada di hadapan mereka, mengetahui mereka. Maka jawabannya adalah kalla, tidak akan mungkin terjadi. La yahsulu dzalik, ya, tidak akan mungkin terjadi. Bahkan bal tajidu jami'al hadirina yakununa khaifina wajilatan qulubuhum. Bahkan para hadirin yang berada di hadapan para raja tersebut itu tunduk dan patuh, ya, terhadap raja tadi, ya, takut akan mendapatkan hukuman seorang raja yang tidak main-main, ya. Wala syakka walillahil mathalul a'la, dan tidak diragukan lagi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi, ya, daripada raja tadi. Ini hanya sekedar permisalan, ya. Allah memiliki permisalan yang tinggi. Anna rabbas samawati wal ard jalla wa ala aktsaru ilman wa a'zamu muraqaban. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, itu ilmunya lebih luas, ya, merasa mengawasinya, muraqabahnya lebih luas, ya, ketimbang Malik tadi, ketimbang raja tadi. Wa asyaddu batsyan, dan siksaannya sangat keras. Wa a'zamu uqubatan, dan hukumannya pun tidak main-main. Wa himallahi maharimuhu, dan, ya, himallah, ya, aturan-aturan Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya. Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan, itulah aturan-aturan Allah. Fa idza lahadha al-insanu ad-dha'ifu anna rabbahu jalla wa ala laysa bighaibin, kalau sekiranya manusia sudah mengetahui, ya, manusia yang lemah ini mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput darinya, wa annahu muttali'un ala ma yaqulu wa yaf'alu wa yanwi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, setiap apa yang dikatakan, setiap apa yang dikerjakan, dan setiap apa yang diniatkan di dalam hati seseorang. Lana qalbuh wa khasyiyallaha ta'ala wa ahsana amalahu lillah, pasti hatinya akan menjadi lunak, ya, akan takut kepada Allah, tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan seorang untuk banyak berbuat amal yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala mengatakan, ya, wa min asrari hadhihi al-mau'izah al-kubra anna Allah ta'ala sarraha bil hikmah allati khalaqal khalqa min ajriha. Dan perlu kita ketahui, di antara asrar, rahasia, ya, adanya mau'izah al-kubra ini, ya, nasihat yang sangat luar biasa ini dari Al-Qur'an, yang bahwasanya Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, yang tidak luput dari pandangannya sesuatu apapun di langit dan di bumi, ya. Annallaha ta'ala sarraha bil hikmah, Allah terang-terangan menyebutkan hikmah, allati khalaqal khalqa min ajriha, yang mana Allah menciptakan makhluknya, ya, dalam rangka untuk, ya, mengaplikasikan hikmah ini. Apa itu hikmahnya? An yabtaliyahum wa yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Yani Allah menguji para makhluknya, Allah menguji manusia, Allah akan yakhtabiruhum, menilai mereka,
siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang paling baik, ingat, Allah mengatakan yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Percuma amalannya banyak tapi tidak berkualitas. Tapi Allah menginginkan dari kita semua amalannya yang paling baik, ya. Fal ibtila'u fi ihsanil amal. Jadi ujian tersebut adalah seberapa baik amalan kita. Apa dalilnya? Simak surat Hud ayat 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya Allah di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Dia menguji kalian. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang paling baik amalannya. Lihat, yang paling baik amalannya. Bahkan di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mati, wal hayata, dan menciptakan kehidupan, agar apa? Liyabluwakum, agar menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya, yang paling berkualitas amalannya di antara yang lain. Itu yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimina was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syathri melanjutkan pembahasannya, "Wala syakka anna al-'aqila idza 'alima anna al-hikmah allati khuliqat hadhihi al-umur li ajliha, ya, an yubtala ay yukhtabar bi ihsanil amal." Dan tidak diragukan lagi bahwasanya seorang yang berakal apabila telah mengetahui hikmah ini, hikmah diciptakannya manusia dalam rangka untuk diuji, dalam rangka untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberapa baik amalannya, maka apa yang akan tergerak setelah itu? Fa innahu yahtammu kullal ihtimam bittariqil musil ila najahihi fi hadzal ikhtibar. Maka dia akan tergerak, akan fokus untuk berusaha, ya, agar sukses, agar lulus dalam ujian tersebut, ya, agar menjadi orang yang terbaik dalam amalannya, ya, agar menjadi orang yang terbaik dalam amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan oleh para sahabat agar ini dijadikan sebagai pelajaran. Ya, apa kata Jibril? "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan kepadaku tentang ihsan, ya. Kemudian kata beliau, ya, "Akhbirni 'anil ihsan wa huwa alladhi khuliqat hadhihi al-makhluqat li ajli ikhtibari fi." Yang mana manusia intinya untuk sampai ke derajat ihsan ini, ya. Inti ibadah yang paling tinggi adalah tatkala seseorang mendapatkan derajat ihsan di dalam hatinya. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Fa in lam takun tarah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yara, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihat engkau sedang beribadah. Ini ayuhal ikhwah tujuan asasi, ya, seorang hidup di dunia. Naam, dituntut untuk beribadah. Namun derajat yang paling tinggi tatkala seorang menjadi hamba Allah Azza wa Jalla adalah tatkala dia sudah mencapai darajatul ihsan, derajat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba yang melahirkan sifat muraqabah,
Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah selalu melihat dia. Allah mendengar apa yang diucapkan dia. Allah melihat apa yang dilakukan oleh dia. Baik ketika dia sedang berada di halayak ramai atau ketika dia sendirian, Allahu raqibun alaihi. Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang dilakukan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 108. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma tagidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh wanita di dalam perutnya. Wa ma tagidul arham, dan kandungan rahimnya yang belum sempurna. Wa ma tazdad, dan kandungan rahim yang bertambah. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu pada sisi Allah ada ukurannya. Kemudian kata Allah, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, dan dialah Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, al-kabirul muta'al, yang maha besar, yang maha tinggi. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala siapa di antaramu yang merahasiakan ucapan dan siapa yang berterus terang, dan barang siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang harinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang senada sangat banyak sekali, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dalam surat Yunus ayat 61, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah engkau berada dalam suatu perkara, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah engkau membaca Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau melakukan sebuah pekerjaan, illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi, melainkan kami menjadi saksi bagi kalian tatkala kalian mengerjakannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan lagi, wa ma ya'zubu an rabbika mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada yang luput dari sisi Allah Azza wa Jalla, ya, sesuatu yang sekecil apapun, walaupun sebesar biji sawi ataupun sebesar atom, sangat kecil sekali, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala asghara min dzalik, bahkan yang lebih kecil dari atom tadi, wala akbar, atau yang lebih besar darinya, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, di kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syafri hafizahullah ta'ala menasihati kita semua, fala taghfal ayyuhal aqil, maka janganlah engkau lalai wahai orang yang berakal, an muraqabatin, dari zat yang mengawasi, man la ya'zubu anhu asghar min mithqali dzarrah, zat yang mengawasi semua pergerakan makhluk, bahkan yang sekecil atom pun. Wala tashba' wala tamalla min muraqabatillah, jangan engkau merasa puas dengan muraqabatullah azza wajalla, atau merasa jenuh terhadap muraqabatullah, merasa bosan bahwasanya Allah mengawasi Anda. Mengapa? Fa innahu ta'ala la yaghfalu anha, karena Allah azza wajalla tidak akan lalai dari itu semua. Yanzuru ilaik, dia melihat Anda. Wa yattali'u ala dhamir, bahkan melihat ke hati nurani Anda.
wa yuhsi 'alaika mathaqiladh dhur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya semuanya walaupun seberat biji atom tadi, wa mawazinil khardalil hatta yujzika bidali. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau mendapatkan balasan yang setimpal, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim sama sekali walaupun sekecil berat atom. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Apabila engkau memiliki kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan akan diberikan dari sisinya pahala yang besar. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimina was-saimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala melanjutkan nasihatnya yang sangat berharga ini. Wa ya ayyuhal mu'min, wahai kaum mukminin, idza kunta fi khalwatik, apabila engkau sedang sendirian, amilta a'malan, kemudian mengerjakan sebuah amalan, fa idza hadaraka sabiyyun aqla'ta an fi'lik, ya, tatkala engkau sendirian tadi mengerjakan sebuah perkara, kemudian ya setelah itu masuk kepada ruanganmu, itu ke ruanganmu tadi seorang anak kecil, ya, yang melihatmu, ya, aqla'ta an fi'lik, kemudian engkau langsung memutuskan perkara tersebut, berhenti dari amalanmu tadi, wa ahsanta julusak, bahkan engkau memperbaiki tempat dudukmu tadi, ya, keadaan dudukmu tadi, hayaan minhu, karena engkau malu terhadap anak kecil. Fama haluka idza tala'a 'alaika amirun aw kabir, bagaimana lagi keadaannya jika yang masuk ke ruanganmu tadi ketika engkau sendirian adalah presiden atau pejabat negara atau orang-orang besar, ya. Fa kaifa idza tala'a 'alaika malikul muluk alladhi yatasarrafu fil kauni kaifa yasha, bagaimana lagi jika yang melihat itu semua adalah Allah Azza wa Jalla, malikul muluk, raja di antara raja-raja, yatasarrafu fil kauni kaifa yasha, yang memiliki wewenang secara absolut di alam raya ini. Apakah engkau tidak malu, kata Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah ta'ala, kalau kita saja melihat ada anak kecil masuk ke ruangan kita, padahal itu kita sedang melakukan amalan yang privasi, ya, kita langsung berhenti malu, ya, bagaimana lagi, ya, jika keadaannya adalah orang tua kita atau orang yang memiliki kewibawaan kepada kita, ya. Bahkan bagaimana lagi jika itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti kita harus lebih malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faraqibillaha ayyuhal aqil, maka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat muraqabah, wahai aqil, wahai orang yang berakal, di setiap amalan kita, di setiap tindak tanduk kita, bahkan di setiap hal yang terlintas di benak kita, ya, jadikan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'al 'amalaka kullahu lillah, jadikanlah seluruh amalanmu, amalan kita semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman halima, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kalian, dan Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu 'aliman halima, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui dan lagi Maha penyantun. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah ta'ala memberikan, ya, penegasan di dalam ayat berikutnya dalam surat Luqman ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku,
innaka intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai anakku, innaka intaku mithqala habbatin min khardal. Ya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi atau seberat atom, fatakun fi sakhrah, dan itu berada di dalam bebatuan, au fis samawati au fil ardi, atau berada di kolom langit atau di sudut bumi, ya'ti bihallah, pasti akan datang di sisi Allah dan Allah akan membalasnya. Ya, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha halus dan maha teliti terhadap apa yang dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, kata beliau, ya, ketika mengatakan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala latif, maha halus dan maha teliti terhadap apa yang Allah lihat. Ay lutfu fi ilmihi, ay kelembutan di dalam ilmunya. Hatta tala'a 'alal bawatin wal asrar, saking lembutnya ilmu Allah azza wajalla, Allah melihat segala sesuatu, bahkan itu yang sangat tersembunyi sekali, bahkan yang sangat rahasia sekali, Allah mengetahuinya. Wa khafayal khifari wal bihar, Allah mengetahui hal-hal yang terselubung baik di kegelapan daratan maupun di kegelapan lautan. Itu kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maksud dari ini semua adalah bahwasannya al-hathu, kita diperintahkan dengan sangat sekali untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin, ya, dan takut terhadap apa yang keluar dari diri kita dari amalan yang buruk, karena Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, baik itu sedikit ataupun yang banyak, ya, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, yang menasihati kita dalam bab masalah muraqabah ini, manittaqallaha fi zahirihi an tanawuri syubhati wa aslaha batinahu bidawami muraqabatillahi azza wa jal fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi zahirihi, dalam zahirnya, an tanawuri syubhat, agar menghindari hal-hal yang remang-remang, yang tidak jelas, wa aslaha batinahu, dan kemudian memperbaiki di batinnya, bidawami muraqabah, dengan selalu muraqabah kepada Allah azza wa jal, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dikatakan kepada orang tersebut, janganlah takut, ya, dan janganlah bersedih hati. Karena apa? Karena dia selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seseorang bertanya kepada salah seorang ulama salaf, mata yahusyur ra'i ghanamahu bi'asahu an marati'il halakah, kapankah seorang penggembala kambing itu, ya, mengatur kambingnya agar tidak jatuh ke lembah yang membinasakan kambing tersebut? Maka ulama tadi mengatakan, idza alima anna alaihi raqiba, apabila dia tahu penggembala kambing tersebut ada zat yang mengawasi mereka, ada zat yang mengawasi dia akan selalu tetap waspada. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sabran jamilan, bersabarlah, ya, dengan baik, ma aqrabal faraj, betapa dekatnya pertolongan Allah kepada seorang hamba. Siapakah seorang hamba tersebut? Man raqaballaha fil umuri najat, barang siapa yang selalu merasa diawasi Allah dalam setiap perkaranya, maka dia akan selamat. Wa man sadaqallah lam yanalhu adha, dan barang siapa yang jujur kepada Allah azza wa jalla,
jujur dalam bermuamalah kepada Allah Azza wa Jal, naja, maka dia akan lam yanalhu adza, tidak akan mendapatkan gangguan. Wa man rajahu wa min rajahu yakunu haitsu raja. Dan dia akan berharap dan harapan dia kepada Allah akan diaplikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan sesuatu apa yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan oleh hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Ya, banyak sekali di sini perkataan ulama salaf, ya, yang menyuruh kita, ya, menganjurkan kita agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, agar tidak terlalu panjang pembahasannya. Namun kemudian kata beliau, Syekh Sa'ad ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala menyebutkan ada beberapa motivator atau sebab-sebab, ya, yang menjadikan hamba, ya, untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah annallaha azza wa jal la yakhfa alaihi syai'. Harus kita ketahui bersama, patrikan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari ilmu Allah azza wa jalla. Wa qad wakkala bil 'abdi malaikatan yarsuduna alaihi jami'i aqwalihi wa a'malihi. Bahkan tidak seperti itu saja, tidak berhenti pada itu saja. Allah pun juga memberikan kepada kita semua malaikat, ya, yang tugasnya adalah mencatat, ya, mengawasi seluruh perkataan dan perbuatan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada masing-masing di antara kita malaikat yang menulis apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat, sehingga tidak luput dari ilmu Allah, kemudian tidak luput dari catatan para malaikat. Satupun. Apa dalilnya? Simak surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kalian adalah malaikat yang mengawasi kalian, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, dan yang mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mana malaikat-malaikat tadi yang Allah wakilkan tadi itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita patrikan bersama kalau kita ingin mendapatkan sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah idhamu ajril mu'min bistisy'arihi li muraqabatillah Subhanahu wa taala. Besarnya pahala seorang mukmin yang akan didapatkan tatkala dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa muraqabatullah aktsaru thawaban min qiyamil lail wa siyamin nahar wa infaqil mal fi sabilillah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada seorang hamba pahala yang besar, melebihi pahalanya hamba tatkala melakukan qiyamul lail, salat malam, melakukan siyamun nahar, puasa di malam, puasa di siang hari, wa infaqil mal, dan berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bisa jadi orang yang qiyamul lail, orang yang puasa itu hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar riya. Tapi kalau muraqabah itu bertolak dari hatinya yang paling dalam, sehingga melahirkan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sinilah pahala dia akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beberapa sebab yang menjadikan seorang hamba harus muraqabatullah adalah anna muraqabatullah yantuju anha al-iqdam 'ala ta'ah. Sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, itu akan melahirkan,
ya, sifat kita selalu termotivasi, tergerak untuk selalu beramal saleh. Wa tarkil khataya was sayyiat, dan sekaligus meninggalkan maksiat dan dosa. Kemudian dia bersegera untuk menyesali dan bertaubat terhadap apa yang pernah ia lakukan dari dosa. Kenapa? Karena Allah mengetahuinya. Allah tidak Allah melihatnya, Allah mendengarnya apa yang dilakukan, sehingga dia langsung bergegas untuk bertaubat, selalu melakukan amal saleh karena dia tahu Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan pahala, ya, Allah yang akan menilainya, dan dia juga tahu kalau dia melakukan maksiat bisa jadi Allah akan memberikan hukuman secara tiba-tiba. Akhirnya dia terhenti untuk melakukan maksiat. Itu semua tergerak tatkala dia merasa muraqabatullahi azza wa jalla, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dibayangi pikiran jahat dari bisikan syaitan, tadzakkaru, dia langsung ingat kepada Allah azza wa jalla, fa idahum mubsirun. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan mereka langsung bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ayuhal ikhwah, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang untuk bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah annal aqibatal hamidah fid dunya wal akhirah marbutatun bimuraqabatillahi azza wa jalla. Perlu kita ketahui bahwasannya kesudahan yang baik, ya, di dunia dan di akhirat adalah itu terikat, ya, itu terikat dengan sifat muraqabatullah azza wa jalla, selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Annal aqibatal hamidah, kesudahan yang baik, bisa jadi juga termasuk di dalamnya kalau kita ingin husnul khatimah, maka selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Faman raqaballah hafidhahullah. Kata beliau, barang siapa yang muraqabah kepada Allah azza wa jalla, merasa diawasi, hafidhahullah, Allah akan menjaganya. Wa man admara khilafahu khadarahullah. Bahkan naudzubillah, sebaliknya, barang siapa yang sudah meniatkan di dalam hatinya niat yang tidak baik, tidak ada merasa dirinya diawasi oleh Allah azza wa jalla, Allah akan hinakan dia. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui apa yang dilihat. Allah mengetahui siapa saja yang mata-matanya jahat. Wa ma tukhfi sudur, apa yang terkandung di dalam hatinya, di dalam dirinya yang jahat. Allah mengetahui semua dan Allah bisa membalas apa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya. Jadi kalau kita ingin husnul khatimah, maka ingin mendapatkan kesudahan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka muraqabatullah. Maka banyaklah untuk selalu merasa diawasi. Kenapa? Karena dari sifat muraqabatullah kita jauh dari berbuat maksiat. Kita selalu melaksanakan ketaatan. Yang dari situ apabila ajal menjemput, dia dalam keadaan yang baik, dan itu semua dilahirkan dari sifat apa? Muraqabatullahi azza wa jalla. Selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, namun bukan berarti kita merasa aman dengan makar Allah azza wa jalla, ya, merasa aman dengan ajal yang datang secara tiba-tiba, ya. Tetap terus harus waspada dan tetap harus selalu muraqabatullah azza wa jalla. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syathri hafizahullah menasihati kita semua di akhir penghujung bab ini, faya ayyuhal mu'min, wahai kaum mukmin, i'lam, ketahuilah, anna muraqabataka lillah, bahwasanya sifat muraqabah engkau kepada Allah azza wa jalla min a'zami a'malika salihah, termasuk amalan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk dari amal saleh.
Wa min a'zami ma yuqarribuka ilallah. Bahkan termasuk hal yang paling besar mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami ma yaj'aluka ta'man min ma'asillah, dan sebab utama yang mengantarkan engkau agar menjauhi seluruh maksiat-maksiat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluka taqdimu 'ala taubati ila Allah, yang mengantarkan kamu untuk banyak-banyak bertaubat. Wa yaj'alu syayatina tabta'idu 'anka biidznillah, serta syaitan tidak bisa lagi menggoda engkau. Syaitan akan jauh ya untuk selalu mendekati dirimu karena engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwah, dalam perkara puasa ini ada satu sifat yang mana kita dilatih untuk selalu muraqabatullah azza wajalla. Dan itu ada ketika engkau sedang berpuasa. Tatkala Anda berpuasa, Allah mengetahui apa niat Anda. Allah mengetahui ya kapan Anda makan dan Anda minum. Anda mengapa tidak makan? Kita semua kenapa tidak makan di siang hari? Padahal kita berada di kamar. Padahal kita berada di rumah kita masing-masing. Ya, karena kita semuanya tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Makanya kata para ulama, jika ingin sifat muraqabah itu tertancap kuat di hati kita, banyak-banyaklah berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Niscaya sifat muraqabah kita akan besar di dalam hati kita. Kemudian Syekh Sa'ad Ibn Nasir Syatri berdoa di penghujung bab ini, as'alullah azza wa jal, kita memohon kepada Allah azza wa jal, an yaj'ala fi qulubina jami'an muraqabatahu, agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita semua ya, selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna ya hayyu ya qayyum nuraqibuka fi jami'i a'malina. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya wahai zat yang maha hidup dan yang tidak butuh terhadap makhluknya, nuraqibuka fi jami'i a'malina. Semoga ya berikanlah sifat muraqabah kami, ya merasa diawasi olehmu ya Allah di setiap amalan kita. Inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada yang mendengarkan dan yang memperhatikan ini semua dimanapun Anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.